Jiwa terpilih, dengarkan pelan-pelan, karena ada sesuatu yang baru saja terjadi dan getarannya tidak kecil. Ini bukan sekadar peristiwa yang lewat begitu saja. Ini adalah titik yang menembus lapisan terdalam dirimu, seperti cahaya yang tiba-tiba menyibak tirai gelap yang selama ini menutupi sebuah rahasia. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk, rasakan dadamu naik turun, rasakan tubuhmu kembali hadir. Karena tempat ini bukan ruang penghakiman, bukan ruang ujian, bukan ruang untuk membuktikan apapun. Ini adalah ruang aman. Ruang untuk menata kembali jantungmu, ruang untuk memeluk dirimu sendiri tanpa perlu pura-pura kuat, ruang untuk mengingat bahwa kamu tidak perlu memanggul beban ini sendirian. Jiwa terpilih, seseorang yang dulu kamu pegang dekat, seseorang yang pernah membuat janji yang terdengar seperti takdir, seseorang yang pernah berkata seakan-akan hidupnya adalah pelindungmu, baru saja melepaskan sebuah rekaman, sebuah tayangan, sebuah pengakuan. Namun ini bukan tayangan biasa, ini bukan sekadar cerita yang dipoles, ini bukan potongan kata yang dipilih agar terlihat baik. Ini adalah luapan, ini adalah retak yang terdengar, ini adalah pengakuan yang meneteskan rasa perih, berat, dan getir. Seolah-olah ada batu yang selama ini disimpan di dada mereka, lalu batu itu jatuh, menghantam lantai kesadaran, dan suaranya menggema sampai ke dalam tulangmu. Jiwa terpilih, aku tahu, saat kamu membaca ini, ada kemungkinan dadamu mengencang, ada kemungkinan pikiranmu berlari, ada kemungkinan hatimu mulai memutar ulang potongan masa lalu yang kamu kira sudah selesai. Ada kemungkinan kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa luka lama masih bisa terasa segar? Mengapa kata-kata yang bukan dari mulutmu bisa terasa seperti pisau di kulitmu? Dan dengarkan ini baik-baik, jika tubuhmu bereaksi, itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kepekaan, itu tanda bahwa hatimu hidup, itu tanda bahwa jiwamu belum mati rasa, itu tanda bahwa di dalam dirimu masih ada cahaya yang menolak menjadi batu. Jiwa terpilih, mereka mengucapkan satu kata yang beratnya bisa membuat langit di dalam diri seseorang runtuh, kata yang tidak sekadar menyatakan rasa, tetapi menyatakan penolakan, kata yang seperti menodai sesuatu yang dulu mereka sebut suci. Dalam versi mereka, mereka berkata bahwa mereka merasa malu, malu pada ikatan, malu pada hubungan, malu pada kedekatan, malu pada kisah yang pernah mereka bangun bersama, malu pada sesuatu yang dulu mereka panggil berkah. Dan dari semua arah malu itu, ada satu arah yang paling menusuk, karena arah itu menunjuk kepadamu. Jiwa terpilih, kamu mungkin bertanya, mengapa sesuatu yang sedalam itu diangkat ke permukaan yang ramai? Mengapa luka privat dijadikan tontonan? Mengapa sesuatu yang seharusnya dipeluk diam-diam, malah dilepas ke ruang yang penuh mata, penuh penafsiran, penuh suara yang bukan bagian dari perjalanan kalian? Mengapa sesuatu yang mestinya dibereskan dalam keheningan malah diletakkan di tengah keramaian? Dan kamu mungkin juga bertanya, apa yang berubah? Apa yang retak? Apa yang mengeras? Apa yang membalikkan arah hati mereka begitu tajam, sampai mereka sanggup mengucapkan kata-kata itu dengan begitu terang? Jiwa terpilih, dengarkan suara semesta yang lembut tetapi tegas, karena ada hal-hal yang manusia sebut alasan, padahal sesungguhnya itu adalah tumpukan emosi yang tidak diurai, tumpukan kesedihan yang tidak diakui, tumpukan kecewa yang dipendam, tumpukan rasa bersalah yang ditutup rapat, tumpukan luka kecil yang dibiarkan jadi luka besar. Dan ketika tumpukan itu tidak ditangani dengan kesadaran, ia mencari jalan keluar, dan jalan keluar yang paling mudah bagi jiwa yang lelah adalah meledak. Jalan keluar yang paling mudah bagi hati yang bingung adalah menunjuk. Jalan keluar yang paling mudah bagi batin yang malu adalah melemparkan rasa malu itu keluar agar terasa lebih ringan. Jiwa terpilih, ini bukan pembenaran, ini bukan pembelaan, ini adalah pemahaman. Karena semesta mengajarimu membedakan dua hal. Memahami bukan berarti mengizinkan. Mengerti bukan berarti menyerahkan harga dirimu. Melihat akar bukan berarti membiarkan ranting memukul wajahmu. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang diajak untuk tidak terseret arus reaksi, tetapi berdiri di tepi sungai, melihat airnya mengalir, merasakan dinginnya, lalu memilih untuk tidak melompat ke dalamnya. Jiwa terpilih, ketika seseorang berkata di depan banyak mata,
tanpa filter, tanpa pagar, tanpa jeda. Seringkali itu bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka sudah tidak mampu menahan diri. Seringkali itu bukan karena mereka jernih, tetapi karena mereka sudah terlalu lama keruh. Dan keruh itu mencari tempat, mencari wadah, mencari saksi. Dan di zaman yang penuh layar, saksi paling mudah adalah keramaian, perhatian, dan kebisingan. Maka mereka menekan tombol, dan begitu tombol ditekan, arusnya berlari, menyebar, menetes ke banyak telinga, dan telinga-telinga itu membuat kesimpulan tanpa mengetahui seluruh musim yang kalian lalui. Jiwa terpilih, ada satu hukum batin yang jarang orang pahami. Luka yang belum sembuh cenderung mencari panggung, bukan karena ia ingin terkenal, tetapi karena ia ingin diakui. Luka yang belum sembuh cenderung mencari suara, bukan karena ia ingin benar, tetapi karena ia ingin didengar. Luka yang belum sembuh cenderung mencari sasaran, bukan karena ia adil, tetapi karena ia butuh tempat untuk menumpahkan panasnya. Dan saat panas itu ditumpahkan, seringkali orang yang paling dekat menjadi yang paling terbakar. Jiwa terpilih, kamu sedang berada di persimpangan yang halus. Persimpangan antara mempertahankan martabatmu dan mempertahankan citra di mata orang lain. Persimpangan antara menjelaskan segalanya dan menjaga jiwamu tetap utuh. Persimpangan antara membalas dan membebaskan diri. Dan semesta berkata, martabatmu lebih berharga daripada keramaian. Kedamaianmu lebih berharga daripada menang debat. Kejernihanmu lebih berharga daripada memuaskan rasa ingin tahu orang-orang yang tidak pernah memikul bebanmu. Jiwa terpilih, dengarkan ini. Apa yang mereka sebut memalukan tidak menentukan nilai dirimu. Apa yang mereka angkat ke publik tidak menjadi cap abadi pada identitasmu. Karena identitasmu bukan barang yang diserahkan kepada mulut orang lain. Identitasmu bukan benda yang bisa dibengkokkan oleh komentar. Identitasmu adalah cahaya yang dipahat oleh perjalananmu sendiri, dan cahaya itu tidak hilang hanya karena seseorang menutup mata. Jiwa terpilih, kamu bukan versi cerita yang mereka susun dari rasa sakitnya. Kamu bukan tokoh yang harus memikul narasi yang mereka buat agar batin mereka terasa lebih ringan. Kamu bukan wadah untuk menampung malu yang bukan milikmu. Kamu bukan tempat sampah emosi orang lain. Kamu adalah jiwa yang sedang dibangunkan, jiwa yang sedang diangkat, jiwa yang sedang dilatih untuk tidak runtuh hanya karena orang lain memilih menumpahkan badai. Jiwa terpilih, semesta ingin kamu melihat pola, bukan sekadar peristiwa, karena sebuah ledakan jarang berdiri sendiri. Sebuah pengakuan jarang lahir dari 1 menit. Ia lahir dari hari-hari. Ia lahir dari malam-malam. Ia lahir dari percakapan yang tak selesai. Ia lahir dari rasa yang tidak diolah. Ia lahir dari konflik yang disapu ke bawah karpet. Ia lahir dari rasa aman yang perlahan menipis. Dan ketika rasa aman menipis, orang mencari pegangan. Dan kadang pegangan itu bukan kesadaran, tetapi pembenaran. Jiwa terpilih. Dan sekarang perhatikan getaran berikut ini, karena di antara semua kemungkinan, ada satu inti yang perlu kamu pegang agar kamu tidak terseret. Inti itu bernama kewaspadaan batin. Kewaspadaan bukan paranoia. Kewaspadaan bukan ketakutan. Kewaspadaan adalah kehadiran. Kewaspadaan adalah kemampuan untuk melihat tanpa terbakar. Kewaspadaan adalah kemampuan untuk mendengar tanpa terseret. Kewaspadaan adalah kemampuan untuk menyaring tanpa membenci. Kewaspadaan adalah kemampuan untuk berkata, aku melihat ini, aku mengakui ini, tetapi aku tidak akan menyerahkan jiwaku pada kekacauan ini. Jiwa terpilih, jika rekaman itu menyalakan percakapan di mana-mana, jika kata-kata itu menjadi bahan bisik-bisik, jika orang-orang mulai menafsirkan tanpa izin, kamu akan diuji bukan oleh apa yang mereka katakan, tetapi oleh apa yang kamu pilih untuk lakukan setelah mendengarnya. Karena setiap badai adalah ujian kepemilikan energi. Badai selalu mencoba merebut pusatmu. Badai selalu mencoba menggesermu dari inti. Badai selalu mencoba membuatmu bergerak dari luka, bukan dari kesadaran. Jiwa terpilih, maka pertama-tama, pulangkan dirimu ke tubuhmu, bukan ke layar, bukan ke komentar, bukan ke opini. Pulangkan dirimu ke napas, karena napas adalah pintu, napas adalah jangkar,
Napas adalah bahasa paling tua yang menghubungkanmu dengan kehidupan. Tarik perlahan, tahan sebentar, lepaskan perlahan, ulangi, ulangi, ulangi. Karena setiap kali kamu kembali ke napas, kamu sedang berkata kepada semesta, aku tidak akan runtuh, aku tidak akan terseret, aku tidak akan kehilangan diriku. Jiwa terpilih. Kedua, jangan meneguk racun lebih banyak demi mencari penjelasan. Jangan memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Jangan membaca komentar sampai matamu kosong. Jangan mengumpulkan opini seperti mengumpulkan duri. Karena ada perbedaan antara mencari kejelasan dan melukai diri sendiri. Ada perbedaan antara memahami dan membiarkan luka digosok tanpa henti. Dan semesta berkata, batasi paparan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu bijak. Jiwa terpilih. Ketiga, jagalah pintu energi dengan sadar, bukan dengan ketegangan, tetapi dengan aturan lembut. Aturan yang tegas namun berkelas, aturan yang tidak perlu diumumkan, aturan yang tidak perlu dipertontonkan, aturan yang hidup dalam tindakanmu. Contohnya, pilih satu waktu dalam sehari untuk menenangkan diri tanpa layar. Pilih satu ruang dalam rumahmu yang kamu jadikan tempat hening. Pilih satu ritual kecil yang mengingatkanmu bahwa kamu punya kuasa atas hidupmu. Bisa berupa segelas air hangat yang diminum perlahan. Bisa berupa mandi dengan niat membersihkan beban. Bisa berupa menulis perasaanmu tanpa sensor. Bisa berupa berjalan sebentar di udara terbuka sambil menatap langit, karena langit mengajarkanmu keluasan, dan keluasan membuatmu tidak terjebak di satu titik. Jiwa terpilih. Keempat, ingatlah, tidak semua yang terdengar jujur itu benar, dan tidak semua yang terdengar keras itu valid. Ada orang yang bicara seakan-akan mereka sedang mengungkapkan kebenaran, padahal mereka sedang mengungkapkan luka. Ada orang yang bicara seakan-akan mereka sedang membuka fakta, padahal mereka sedang membuka emosi. Dan emosi itu nyata, tetapi emosi bukan selalu peta yang accurate. Emosi seringkali adalah kabut yang perlu diterangi, bukan kompas yang langsung diikuti. Jiwa terpilih, maka tanyakan pada dirimu, ketika mereka mengatakan malu, malu itu milik siapa? Malu itu tentang apa? Malu itu lahir dari pengalaman apa? Malu itu dipicu oleh siapa? Malu itu dipelihara oleh apa? Dan jangan buru-buru menyimpulkan bahwa malu itu adalah cermin dirimu, karena kadang malu adalah cermin mereka. Malu adalah bayangan yang mereka tak sanggup peluk, lalu mereka lemparkan keluar agar terasa jauh. Jiwa terpilih. Dan sekarang kita masuk lebih dalam, karena semesta ingin kamu melihat lapisan paling sensitif dari cerita ini. Lapisan yang sering menjadi sumber ledakan paling besar. Lapisan bernama keluarga, asal-usul, rumah, tempat seseorang seharusnya merasa aman, tempat seseorang belajar tentang kasih, tempat seseorang belajar tentang batas, tempat seseorang belajar tentang harga diri. Dan ketika tempat itu retak, retaknya tidak hanya terdengar di ruang keluarga, tetapi merembes ke seluruh hidup. Jiwa terpilih. Jika benar yang diucapkan adalah tentang rasa malu terhadap hubungan dengan sosok ibu, maka pahamilah, ini adalah salah satu luka paling rumit yang bisa terjadi pada batin manusia. Karena di sana ada cinta dan marah bercampur, ada rindu dan kecewa berpelukan, ada kebutuhan dan penolakan saling tarik-menarik, ada rasa ingin diterima dan rasa ingin bebas bertarung di dada yang sama, dan ketika pertarungan itu tidak diolah, ia mencari jalan keluar, dan jalan keluar yang paling menyakitkan adalah mempermalukan sesuatu yang dulu paling diharapkan. Jiwa terpilih. Disinilah semesta menuntunmu untuk tidak menambah api dengan api, tidak menambah racun dengan racun, tidak menambah kegelapan dengan kegelapan, karena saat kamu menambah api, kamu ikut menjadi bahan bakar, dan semesta tidak memanggilmu untuk menjadi bahan bakar bagi drama. Semesta memanggilmu untuk menjadi penjaga cahaya, penjaga kejernihan, penjaga batas, penjaga martabat. Jiwa terpilih. Jika ada seseorang yang terluka lalu ia menyerang, itu tidak otomatis membuatmu wajib menerima serangannya. Jika ada seseorang yang bingung lalu ia menyalahkan, itu tidak otomatis membuatmu harus memikul kesalahannya. Jika ada seseorang yang meledak lalu ia menyeret nama, itu tidak otomatis membuatmu harus turun ke lumpur untuk membuktikan bahwa kamu bersih.
Karena air jernih tidak perlu berteriak bahwa ia jernih, ia cukup mengalir. Jiwa terpilih, tetapi semesta juga tidak menyuruhmu menjadi batu. Semesta tidak menyuruhmu menahan semuanya sampai kamu pecah. Semesta tidak menyuruhmu memendam sampai kamu mati rasa. Semesta memanggilmu untuk menyalurkan dengan bijak, menyalurkan tanpa merusak, menyalurkan tanpa menghinakan diri, menyalurkan tanpa membuka pintu bagi kekacauan baru. Dan menyalurkan itu bisa berarti kamu berbicara kepada satu orang yang matang dan aman. Satu orang yang tidak suka memperkeruh. Satu orang yang tidak menjadikan ceritamu sebagai hiburan. Satu orang yang bisa memelukmu tanpa mengendalikanmu, karena jiwa terpilih pun butuh saksi yang lembut. Jiwa terpilih. Ada hal lain yang lebih halus lagi, dan ini penting. Karena semesta ingin kamu peka, bukan takut. Peka, bukan curiga. Peka, bukan gelisah. Yaitu bahwa ketika sebuah konflik keluarga terbuka, seringkali ada energi lain yang ikut bergerak. Energi pola lama, energi warisan luka, energi kebiasaan yang turun-temurun, energi kendali yang menyamar sebagai kepedulian, energi manipulasi yang menyamar sebagai nasihat, energi tekanan yang menyamar sebagai cinta, dan energi-energi seperti ini tidak selalu terlihat, tetapi bisa terasa. Biasanya terasa sebagai sesak tanpa sebab, gelisah tanpa alasan jelas, pikiran yang berputar tanpa ujung, atau dorongan untuk menjelaskan diri kepada orang yang bahkan tidak mau memahami. Jiwa terpilih. Saat gejala itu muncul, jangan langsung menuduh siapapun. Cukup sadari, ada pola yang sedang naik ke permukaan. Ada arus lama yang sedang mencoba menarikmu kembali. Dan tugasmu bukan memukul arus. Tugasmu adalah berdiri tegak, menancapkan akar, mengingat dirimu, dan berkata dalam batin, aku menghormati perjalanan semua orang, tetapi aku tidak akan menyerahkan energiku pada pola yang merusak. Jiwa terpilih. Proteksi energi bukan ritual yang membuatmu merasa superior. Proteksi energi adalah kebersihan batin. Seperti kamu membersihkan rumah agar tidak pengap. Seperti kamu membuka jendela agar cahaya masuk. Seperti kamu menyapu lantai agar debu tidak menumpuk. Proteksi energi adalah memilih apa yang kamu konsumsi, memilih apa yang kamu percayai, memilih siapa yang kamu izinkan masuk, memilih kapan kamu merespons, memilih kapan kamu diam, memilih kapan kamu pergi, memilih kapan kamu tinggal, dan memilih semua itu tanpa rasa bersalah yang tidak perlu. Jiwa terpilih. Dengarkan pengulangan ini dengan elegan namun tegas, karena pengulangan adalah palu yang menegakkan pilar. Kamu tidak wajib menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak wajib membuktikan kebenaranmu kepada mereka yang hanya ingin hiburan. Kamu tidak wajib meladeni komentar yang lahir dari keisengan. Kamu tidak wajib membalas narasi yang dibuat dari luka orang lain. Kamu tidak wajib mengorbankan kesehatan batinmu demi menjaga kenyamanan publik. Kamu tidak wajib, kamu tidak wajib, kamu tidak wajib. Jiwa terpilih, dan sekarang semesta menuntunmu pada satu pertanyaan yang memurnikan, pertanyaan yang memisahkan mana yang penting dan mana yang hanya bising. Pertanyaannya adalah, apa yang paling kamu lindungi setelah ini? Apakah kamu ingin melindungi citra? Atau melindungi kedamaian? Apakah kamu ingin melindungi ego? Atau melindungi pertumbuhan? Apakah kamu ingin melindungi reaksi atau melindungi kesadaran? Karena di titik ini, pilihanmu menentukan bentuk bab berikutnya. Jiwa terpilih. Jika ada hubungan yang sedang diuji, ingat, ujian bukan selalu tanda akhir, tetapi ujian selalu tanda penyaringan. Ujian menyingkap kekuatan yang nyata, ujian menyingkap niat yang tersembunyi, ujian menyingkap pola yang lama, ujian menyingkap luka yang masih bernapas. Dan di balik semua itu, ujian memberi kesempatan bagi jiwa untuk naik kelas. Bukan dengan cara dramatis, tetapi dengan cara sunyi, cara dewasa, cara yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Jiwa terpilih. Jangan biarkan dirimu ditarik ke dalam pertempuran yang sebenarnya bukan milikmu. Jangan biarkan dirimu diatur oleh rasa ingin menang, karena kemenangan sejati dalam peristiwa seperti ini bukan membuat orang lain kalah. Kemenangan sejati adalah tetap utuh, tetap jernih, tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap tegas tanpa menjadi kejam, tetap berani tanpa menjadi liar.
Jiwa terpilih. Jika ada pihak yang mencoba menyusupkan keraguan yang dibungkus sebagai perhatian, keraguan yang dibungkus sebagai nasihat, keraguan yang dibungkus sebagai pertanyaan polos, kamu tidak perlu marah. Kamu cukup mengenali, karena pengenalan adalah cahaya, dan cahaya membuat tipuan kehilangan tempat. Kamu cukup berkata dalam batin, aku melihat ini, aku mendengar ini, aku mengerti maksudnya, tetapi aku memilih tidak menelan, aku memilih tidak menyimpan, aku memilih tidak meneruskan. Jiwa terpilih. Sekarang dengarkan panduan yang akan terasa seperti angin dingin yang menenangkan kepala yang panas. Pertama, latih jeda sebelum merespons apapun. Jeda sebelum mengetik. Jeda sebelum menelepon. Jeda sebelum menjelaskan. Jeda sebelum menuduh. Jeda sebelum mengambil keputusan. Karena jeda adalah ruang di mana kesadaran turun, dan tanpa jeda, kamu akan bergerak dari luka. Kedua, tulis kenyataan, bukan interpretasi. Tulis apa yang benar-benar terjadi, bukan apa yang kamu takutkan akan terjadi. Tulis kalimat sederhana, seperti mereka mengunggah rekaman, banyak orang bereaksi. Aku merasa sesak, aku merasa sedih, aku merasa marah, aku merasa bingung. Tulis tanpa drama, karena tulisan yang jujur adalah cermin yang menstabilkan. Ketiga, jaga tubuhmu, karena jiwa yang lelah mudah terseret. Makan dengan lembut, tidur lebih awal jika bisa, minum air cukup, gerakan badan walau sebentar, karena energi batin tidak hanya hidup di pikiran, ia hidup di sistem saraf, dan ketika sistem saraf tenang, intuisi lebih jelas. Keempat, pilih ruang bicara yang aman. Jika perlu berbagi pada orang yang matang, pada pendamping profesional jika kamu punya akses, pada seseorang yang tidak memotong ceritamu menjadi gosip, pada seseorang yang tidak memelihara kebencian, karena kata-kata yang keluar dari mulutmu seharusnya menjadi jembatan pemulihan, bukan bahan bakar konflik. Kelima, pasang batas dengan tenang. Batas bukan tembok kebencian, batas adalah pagar cinta diri. Batas adalah kalimat yang pendek, namun kuat. Seperti, aku tidak siap membahas ini dengan banyak orang. Aku memilih diam untuk menjaga batinku. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu. Aku tidak menerima pembicaraan yang merendahkan. Dan kamu tidak perlu menambahkan 1000 alasan. Karena batas yang baik tidak butuh pidato panjang. Jiwa terpilih. Semesta tahu, salah satu godaan terbesar setelah peristiwa seperti ini adalah ingin memperbaiki persepsi semua orang, ingin meluruskan semua komentar, ingin membersihkan namamu di mata mereka yang bahkan tidak pernah mengenalmu. Dan dengarkan dengan lembut, itu jebakan. Karena jika kamu mengejar persepsi, kamu akan kehilangan pusat. Dan ketika kamu kehilangan pusat, kamu akan mudah dikuasai oleh suara luar, bukan oleh panggilan batinmu. Jiwa terpilih. Pusatmu adalah rumahmu, pusatmu adalah napasmu, pusatmu adalah nilai yang kamu pegang ketika tidak ada yang menonton. Pusatmu adalah cara kamu memperlakukan dirimu saat kamu terluka. Pusatmu adalah keberanianmu untuk tetap memilih kejernihan meski orang lain memilih gaduh. Dan ketika kamu menjaga pusatmu, semesta menjaga langkahmu. Jiwa terpilih. Ada satu kebenaran yang perlu kamu ulang pelan-pelan, seperti doa yang netral, seperti mantra kesadaran, seperti janji kepada diri sendiri. Aku tidak diciptakan untuk menjadi wadah malu orang lain. Aku tidak diciptakan untuk hidup dalam narasi yang tidak kutulis. Aku tidak diciptakan untuk mengemis pengertian dari mereka yang menutup hati. Aku diciptakan untuk bertumbuh, untuk pulih, untuk menjadi versi paling sadar dari diriku. Jiwa terpilih. Jika peristiwa ini melibatkan retaknya hubungan keluarga, ingat, tidak semua keluarga tahu cara mencintai dengan sehat. Tidak semua keluarga tahu cara menghormati batas. Tidak semua keluarga tahu cara merawat tanpa menguasai. Dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu karena orang lain belum bertumbuh. Kamu cukup memastikan bahwa kamu tidak ikut memperpanjang pola yang menyakitkan.
Kamu cukup memastikan bahwa kamu tidak mengulang luka yang sama pada dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Dan di sini semesta memberi peringatan yang membangkitkan keberanian, bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu sadar. Ketika sebuah kebenaran dibuka, ada dua jenis reaksi yang biasa muncul. Reaksi pertama adalah kerendahan hati yang ingin pulih. Reaksi kedua adalah kebanggaan yang ingin membalas. Dan kebanggaan sering bekerja dalam senyap. Kebanggaan bukan selalu teriakan. Kadang kebanggaan adalah sindiran halus, adalah permainan korban, adalah pembalikan cerita, adalah serangan reputasi yang dibungkus seolah-olah demi kebaikan, adalah cara-cara halus yang membuat seseorang terlihat benar sambil melukai orang lain. Jiwa terpilih. Jika kamu melihat tanda-tanda itu, jangan terpancing, tetap tenang, karena ketenanganmu adalah pelindung. Ketenanganmu adalah perisai. Ketenanganmu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi mudah dikendalikan, dan orang yang terbiasa mengendalikan akan terganggu oleh seseorang yang tenang, karena ketenangan adalah kebebasan yang tidak bisa mereka pegang. Jiwa terpilih, semesta ingin kamu memperkuat proteksi energimu dengan 3 lapis yang sederhana, namun dalam. Lapis pertama, kejujuran pada diri sendiri. Akui apa yang kamu rasakan tanpa menilai. Sedih ya sedih, marah ya marah, kecewa ya kecewa, takut ya takut, karena emosi yang diakui lebih cepat tenang daripada emosi yang dipukuli. Lapis kedua, kebijaksanaan dalam tindakan. Jangan membuat keputusan besar saat emosimu puncak. Jangan mengirim pesan panjang saat dadamu panas. Jangan menandatangani apapun saat kepalamu berputar. Beri waktu, karena waktu adalah penyaring yang halus. Lapis ketiga, pelepasan yang bermartabat. Lepaskan kebutuhan untuk dipahami oleh semua orang. Lepaskan kebutuhan untuk menang di mata publik. Lepaskan kebutuhan untuk membuat mereka menyesal. Lepaskan kebutuhan untuk membalas. Karena ketika kamu melepaskan kebutuhan-kebutuhan itu, energi kembali ke tanganmu. Jiwa terpilih. Dengarkan pengulangan yang menegakkan tulang belakangmu. Kamu tidak kehilangan nilai hanya karena seseorang mengubah cara ia bercerita. Kamu tidak kehilangan cahaya hanya karena seseorang menutup mata. Kamu tidak kehilangan kelayakan hanya karena seseorang menyebutmu dengan kata yang tidak pantas. Kamu tidak kehilangan jalan hanya karena seseorang memilih keluar dengan cara yang gaduh. Kamu tidak kehilangan masa depan hanya karena seseorang menumpahkan masa lalu. Jiwa terpilih, bahkan jika orang-orang memperlakukan ini sebagai tontonan, kamu tidak perlu ikut menjadikannya tontonan. Kamu bisa memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang tidak perlu banyak suara, jalan yang tidak perlu banyak bukti, jalan yang cukup kamu jalani dengan diam yang berkelas. Karena diam yang berkelas bukan diam karena takut, tetapi diam karena tahu arah. Jiwa terpilih. Dan sekarang semesta membisikkan sesuatu yang sangat penting. Sangat penting bahwa bab baru tidak dimulai ketika orang lain meminta maaf. Bab baru dimulai ketika kamu memilih pulih. Bab baru tidak dimulai ketika keramaian berhenti membicarakan. Bab baru dimulai ketika kamu berhenti memberi makan keramaian. Bab baru tidak dimulai ketika luka hilang 100%. Bab baru dimulai ketika kamu tidak lagi menaruh hidupmu di tangan luka. Jiwa terpilih. Maka bangkitlah dengan cara yang halus, bukan dengan teriakan. Bangkitlah dengan cara yang tenang, bukan dengan pamer. Bangkitlah dengan cara yang dalam, bukan dengan cepat. Bangkitlah seperti fajar, tidak memaki malam, tidak bertengkar dengan gelap. Fajar hanya datang, perlahan namun pasti, dan semua yang gelap mundur dengan sendirinya. Jiwa terpilih. Jika kamu ingin menyatakan kesiapanmu, kamu bisa melakukannya dalam bahasa batin. Tidak perlu dipertontonkan, tidak perlu diumumkan. Cukup katakan dalam hati, aku siap menjaga diriku, aku siap menutup pintu pada pola lama, aku siap menata ulang batas, aku siap memulihkan yang bisa dipulihkan, aku siap melepaskan yang harus dilepaskan, aku siap berjalan tanpa menyeret racun. Jiwa terpilih. Dan sekarang, karena kamu diminta fokus pada kewaspadaan batin, proteksi energi, dan kebangkitan spiritual, semesta menuntunmu pada latihan yang menguatkan. Lakukan saat kamu merasa pikiran mulai berputar. Pejamkan mata sebentar, letakkan tangan di dada atau di perut.
Rasakan kehangatan telapak tanganmu. Lalu bayangkan ada cahaya yang tidak menyilaukan, cahaya yang lembut, turun dari atas kepalamu, mengalir ke dahi, mengalir ke tenggorokan, mengalir ke dada, mengalir ke perut, mengalir ke kaki. Cahaya itu bukan milik siapapun. Selain sumber kehidupan yang natural, cahaya itu tidak memihak drama, cahaya itu memihak pemulihan. Dan katakan dalam batin, apapun yang bukan milikku, aku kembalikan. Apapun yang bukan tugasku, aku lepaskan. Apapun yang merusak, aku batasi. Apapun yang menenangkan, aku izinkan. Jiwa terpilih, kamu akan merasakan. Semakin kamu melakukan ini, semakin kamu sulit ditarik ke dalam pusaran. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena kamu menjadi dewasa. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu peduli pada hidupmu sendiri. Dan hidupmu tidak diciptakan untuk habis di pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa. Jiwa terpilih, semesta juga ingin kamu ingat bahwa kebangkitan spiritual bukan berarti kamu tidak pernah terluka. Kebangkitan berarti kamu tidak tinggal di luka. Kebangkitan berarti kamu belajar membaca tanda-tanda tubuh, tanda-tanda pikiran, tanda-tanda energi. Kebangkitan berarti kamu tahu kapan harus mundur, kapan harus diam, kapan harus bicara. Kebangkitan berarti kamu berani berkata tidak. Kebangkitan berarti kamu memilih jujur. Kebangkitan berarti kamu tidak mengorbankan dirimu demi menjaga ilusi damai. Jiwa terpilih, dan jika di dalam kisah ini ada unsur pengendalian, unsur manipulasi, unsur tekanan batin yang halus, semesta tidak menyuruhmu memerangi orangnya. Semesta mengajakmu memutus polanya. Pola diputus dengan batas, pola diputus dengan kesadaran, pola diputus dengan keberanian untuk tidak lagi mengulang. Pola diputus dengan keputusan kecil setiap hari. Keputusan kecil seperti tidak merespons provokasi, tidak membagikan gosip, tidak memeriksa layar saat kamu sedang rapuh, tidak mengizinkan orang memancingmu menjelaskan diri, tidak menaruh hatimu di tangan mereka yang tidak punya kapasitas merawat. Jiwa terpilih, kamu mungkin bertanya, apakah ini berarti semua harus berakhir? Dan semesta menjawab, tidak semua harus berakhir, tetapi semua harus jujur. Tidak semua harus dipertahankan, tetapi semua harus dilihat apa adanya. Tidak semua harus dipulihkan bersama, tetapi kamu harus dipulihkan di dalam dirimu sendiri. Karena pemulihan paling pertama bukan tentang hubungan, pemulihan paling pertama tentang pusatmu. Jiwa terpilih, maka simpan satu kalimat ini sebagai pelindung. Aku memilih kejernihan, aku memilih martabat, aku memilih kedamaian, aku memilih kebangkitan. Dan setiap kali keramaian datang seperti gelombang, kamu ulang kalimat itu. Ulang, bukan untuk mengusir orang lain, tetapi untuk memegang dirimu. Jiwa terpilih, dan sekarang dalam penutupan yang tetap mengalir, semesta ingin meneguhkan keberanianmu dengan doa netral, doa yang tidak mengikatmu pada simbol tertentu, doa yang hanya mengembalikanmu pada sumber ketenangan. Tutup mata jika kamu bisa, tarik napas, dan terimalah ini sebagai kata yang menyapu kabut. Tuhan yang maha mengerti, semesta yang menenun takdir, energi ilahi yang memeluk perjalanan jiwa. Hari ini aku membawa jiwa ini ke dalam pelukanmu, jiwa yang sedang terguncang oleh kata-kata, jiwa yang sedang mencoba memahami mengapa sesuatu yang sakral berubah menjadi bising, jiwa yang sedang belajar berdiri di antara cinta dan batas, di antara kesedihan dan keberanian, di antara masa lalu dan langkah baru. Tenangkan sistem batinnya, tenangkan pikirannya, lembutkan napasnya, kuatkan tulang belakangnya, jernihkan matanya, agar ia melihat tanpa terperangkap, agar ia mendengar tanpa terseret, agar ia merasakan tanpa hancur. Lindungi energi hidupnya dari hal-hal yang bukan miliknya. Lindungi hari-harinya dari percakapan yang meracuni. Lindungi hatinya dari dorongan membalas yang hanya membuatnya lelah. Lindungi jalannya dari keputusan yang lahir dari reaksi. Ajari ia jeda, ajari ia hening, ajari ia kebijaksanaan, ajari ia memilih diri tanpa kebencian, ajari ia memaafkan tanpa menyerahkan batas, ajari ia kuat tanpa mengeras, ajari ia lembut tanpa runtuh. Bila ada pola lama yang mencoba menariknya kembali, putuskan pola itu dengan kesadaran.
Bila ada keraguan yang ditanamkan di sekelilingnya, larutkan keraguan itu dengan kejernihan. Bila ada rasa malu yang bukan miliknya menempel di kulitnya, bersihkan rasa malu itu sampai ia ingat kembali martabatnya. Bila ada ketakutan yang membuatnya sulit tidur, ubah ketakutan itu menjadi ketenangan yang menjaga. Bila ada luka yang menganga, jadikan luka itu pintu menuju kedewasaan, bukan pintu menuju kehancuran. Dan bila orang lain memilih gaduh, jadikan jiwa ini tenang. Bila orang lain memilih menyeret, jadikan jiwa ini tegak. Bila orang lain memilih menuding, jadikan jiwa ini jernih. Bila orang lain memilih merusak, jadikan jiwa ini membangun. Karena kebangkitan tidak selalu datang seperti petir, kadang kebangkitan datang seperti napas yang kembali stabil, seperti mata yang kembali fokus, seperti hati yang kembali bisa berkata, "Aku ada, aku utuh, aku berjalan." Jiwa terpilih, rasakan, kamu masih di sini, kamu masih bernapas, kamu masih hidup, dan itu artinya kamu belum kalah. Itu artinya kamu sedang dibentuk. Itu artinya kamu sedang dipindahkan dari bab lama ke bab baru, bukan dengan cara yang manis, tetapi dengan cara yang nyata, bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan cara yang membebaskan, bukan dengan cara yang cepat, tetapi dengan cara yang dalam. Jiwa terpilih, apapun yang baru saja terjadi, jangan izinkan itu mencuri masa depanmu. Jangan izinkan itu menentukan nilai dirimu. Jangan izinkan itu merampas pusatmu. Kamu adalah jiwa yang belajar menyala tanpa membakar diri. Kamu adalah jiwa yang belajar berdiri tanpa menginjak siapapun. Kamu adalah jiwa yang belajar menutup pintu pada pola lama dan membuka jendela untuk cahaya baru. Dan sekarang, tetaplah tenang, tetaplah sadar, tetaplah terlindungi, tetaplah lembut, tetaplah berani. Karena dari titik ini, kebangkitanmu bukan lagi wacana, kebangkitanmu adalah langkah.